Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Hadi Kusuma, SPD MSc, selaku Kepala Pusat di Lembaga LP2M pada Kapus Litbit, ya, penelitian dan penerbitan. Yang kedua tentunya juga kepada narasumber kita, Bapak David Rizal MPD. Beliau ini sebagai Pimpret, Editor in Chief Division Journal for Language and Foreign Language Learning English Education, juga sebagai koordinator jurnal di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan. Nah, keahlian beliau di bidang bahasa Inggris tentu tidak kita ragukan lagi. Beliau juga meskipun secara keilmuan dari bahasa Inggris, tetapi juga tetap menggunakan tools atau alat berupa Grammarly dan ProWriting Edge tadi. Nah, nanti kita akan menimba ilmu dari beliau terkait bagaimana mengoptimalkan academic writing kita. Tema pada hari ini itu adalah academic writing. Meskipun secara umum bisa digunakan oleh semua dosen atau akademia di UIN Wali Songo, tapi secara khusus ini sangat berguna sekali untuk untuk perjurnalan di lingkungan UIN Wali Songo, karena beberapa komentar dari reviewer, asesor kemarin menyatakan bahwasanya bahasa itu kita masih perlu banyak dibenahi. Nah, salah satu yang paling mudah bisa dilakukan oleh setiap pengelola jurnal itu dengan menggunakan tools ini. Meskipun saya yang dari bidang ekonomi tidak begitu paham dengan bahasa Inggris gitu, itu sangat terbantu sekali dengan adanya Mendeley Grammarly ini gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan Bapak David ini terkait dengan apa sih kelebihan dari Grammarly dan bagaimana mengoptimalkan Grammarly yang ada. Yang pertama kali mohon Bapak Hamdan Hadi Kusuma untuk dapat memberikan sambutan serta membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Hamdan, kami aturkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Kapus di LP2M, dan tidak lupa juga pada Bapak WR1 yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan di rumah jurnal tentunya ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada rasa syukur kita kepada Allah SWT, sehingga kita pada pagi hari ini kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh rumah jurnal dan teman-teman secara sukarela itu kita bisa mengikuti dengan untuk menimba ilmu secara bersama-sama di lingkungan perjurnalan UIN Wali Songo ya. Sholawat salam senantiasa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian kita semua selalu istiqomah untuk mengundangkan sholat beliau. Yang pertama tentunya kami sangat mengapresiasi dari teman-teman rumah jurnal yang tentunya secara kelembagaan rumah jurnal ini di bawah Kapus Litbit, tetapi masih istilahnya ya hanya sekedar rumah jurnal gitu ya, artinya mengelompokkan jurnal-jurnal untuk meningkatkan kualitas dari perjurnalan yang ada di lingkungan UIN Wali Songo. Nah, jurnal kita itu kan semakin hari semakin banyak itu ya. Semakin kemarin ada tambahan dari FDK yang terakhir muazamah. Nah, itu mungkin kira-kira sekitar kalau nggak salah 40-an lebih ya Pak Nasrul ya. Nah, itu tentunya kita harus menjaga. Nah, di sini yang di Jurnal Wali Songo yang sudah terakreditasi itu baru 9 ya. Dan ini kan juga kita menginginkan, kita diminta ketemu oleh Pak WR1 teman-teman yang yang
mengelola jurnal Sinta 2 itu kemarin kita dikumpulkan secara bersama oleh Pak WR1 agar dari jurnal-jurnal yang Sinta 2 tentunya yang diharapkan, tetapi sebetulnya tidak hanya Sinta 2 gitu ya. Kalau ada yang Sinta 3, Sinta 4 berani untuk menuju ke Scopus ya silakan saja, tetapi melihat kondisi yang ada di lingkungan UIN Songo tentunya yang sudah siap untuk meningkatkan akreditasi internasional itu tentunya yang Sinta 2 yang sudah kebanyakan berbahasa Inggris, walaupun tetapi sebetulnya itu kan dari dulu sudah bahasa Inggris itu ya. Tapi kalau memang nanti dari sisi kelayakan ya, dari sisi kelayakan tentang kan saya share ini ya. Saya share dari Pak ini yang dari pengelola jurnal register dari IAIN Salatiga itu ada 16 kriteria itu. Kira-kira mungkin nanti ke depan mungkin bisa kita bedah gitu ya Pak Nasrul ya. Karena kan secara bersama-sama. Saya rasa kemarin itu diambilkan dari laman Scopus itu kayaknya. Itu menjadi tantangan kita untuk untuk meningkatkan perjurnalan. Nah, salah satu agenda yang sudah dirancang oleh Rumah Jurnal yang tentunya sudah kita bicarakan melalui chatting WA yang di grup Raja Wali itu sudah 1 minggu yang lalu, dan pelaksanaan kemarin ada kalanya kita buat mingguan sehingga nanti di setiap hari Rabu mungkin itu ya ada pelaksanaan kegiatan yang untuk meningkatkan perjurnalan yang ada di Uniwali Songo. Yang pertama itu tentunya adalah sangat penting sekali. Ketika kita mau mengelola jurnal, itu tentunya pengelola jurnal harus memahami tentang academic writing. Nah, ini tentunya Pak David sudah banyak pengalaman karena beliau secara dari sisi bahasa kan sudah memahami bahasa Inggris gitu ya, tentang academic writing yang bagaimana yang tentunya bisa kita lakukan ya, tentunya nanti untuk meningkatkan pengelolaan jurnal ya secara akademis ya. Oleh karena itu nanti mungkin minggu depan juga ada kegiatan. Saya sangat berharap kepada teman-teman jurnal di seluruh UIN Wali Songo untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun mungkin ada yang sibuk mengajar ya, tentunya mungkin kalau punya alat 2 ya mungkin kira-kira satu ngajar, satu sambil mendengarkan tidak apa-apa itu kira-kira ya, karena memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan oleh Rumah Jurnal saya sangat mengapresiasi, tetapi mohon maaf memang kita sudah menganggarkan beberapa sekitar 4 atau 5 diskusi yang menghadirkan para pengelola jurnal yang sudah Scopus di luar itu, tapi kondisi tidak memungkinkan karena kondisi keuangan yang kemarin itu dipangkas. Oleh karena itu mungkin nanti ke depan kita di awal-awal ya sebelum eksekusi itu kita lakukan gitu ya, di tahun-tahun awal kalau memang nanti diperkenankan gitu ya. Oleh karena itu pada kegiatan hari ini saya selaku Kapus Litbid di UIN Wali Songo Semarang yang membawai penerbitan yaitu salah satu pengelolaan jurnal. Mudah-mudahan nanti saya sendiri juga mengelola jurnal, tapi memang ini belum saya selesaikan ya. Mudah-mudahan tahun ini saya selesaikan dalam 1-2 bulan ini untuk segera submit sampai di tahun 2020. Saya sering disinggung oleh Pak David, tapi tidak apa-apa, saya tidak masalah. Memang itu tanggung jawab kami, tapi itu bukan saya istilahnya nanti sakit hati enggak Pak David. Itu memang yang harus kita lakukan. Kita saling keterbukaan. Ya memang dulu pernah kita ajukan sampai Sinta 3 itu sudah dengan tim yang sudah ada, karena tim kami memang yang bisa kita diandalkan itu keluar semua ya. Oleh karena itu saya kebingungan. Tapi insya Allah nanti akan kita selesaikan. Dan Pak Nasrul ya mudah-mudahan minta dukungan lah ya. Saya sudah mencari beberapa teman yang ada yang bisa untuk melakukan membantu ini. Mudah-mudahan di bulan ini selesai ya.
Nah, oleh karena itu saya terima kasih atas inisiasi yang dilakukan oleh Rumah Jurnal atau Raja Wali Songo gitu ya untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan oleh karena itu kegiatan ini kami buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya selaku Kapus Bid meminta kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini secara serius. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrul. Halo Pak Nasrul. Baik, terima kasih Pak Hamdan Habibusuma atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Perlu kami informasikan Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Bapak Hamdan terkait dengan rencana mingguan kita ke depan. Jadi insya Allah Raja Wali atau Rumah Jurnal Wali Songo akan mengadakan beberapa webinar series yang tujuannya adalah dalam rangka peningkatan kualitas jurnal kita di lingkungan Wali Songo. Hal ini juga berlandaskan atas kemarin hasil dari webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi FDK. Ada beberapa poin yang perlu segera kita istilahnya berikan solusi atau kita coba mengurai benang kusutnya tersebut. Salah satunya adalah kegiatan pada pagi hari ini yaitu penggunaan Grammarly, karena tadi sudah disinggung di awal tadi bahwasanya Grammarly ini sangat membantu sekali, terkhusus buat yang tidak begitu paham bahasa Inggris, agar naskah yang mau kita kirimkan ke reviewer, karena ini harapannya adalah ke reviewer internasional, sehingga artikel naskah yang kita kirimkan juga sudah memiliki standar yang setidaknya baik gitu ya. Kemudian insya Allah nanti di berikutnya ada tentang pelatihan Mendeley, karena ternyata Mendeley ini banyak di antara kita yang sudah merasa paham betul dengan Mendeley, tapi ternyata banyak juga kesalahan yang masih ditemukan gitu, karena Mendeley itu hanya alat, tetapi alat itu juga akan menjadi salah kalau dalam penginputannya itu tidak benar. Nah, nanti akan diulas lebih dalam bagaimana penggunaan Mendeley yang benar tersebut. Kemudian ada juga tentang teknik mendapatkan reviewer berkualitas. Nah, di sini kebetulan hadir juga Bapak Dr. Bedi Bukhori. Nah, beliau ini sangat luar biasa sekali dalam menghadirkan reviewer berkualitas dan juga bahkan autor berkualitas juga. Terbukti di beberapa terbitan terakhir luar biasa sekali perkembangan dari reviewer dari internasionalnya dan juga autor dari internasionalnya. Insya Allah ini kita doakan psikohumanura bisa tembus Scopus, karena yang dilihat secara kuantitatif dan kualitatif sangat siap. Nah, nanti kita akan menimba ilmu dari beliau, yang kemudian nanti juga ada teknik mendapatkan naskah berkualitas. Nanti kita hadirkan Bu Elis yang untuk kalau yang Bu Malihah nanti untuk yang jurnal Ibu. Bu Antin, nanti untuk yang Bu Malihah kita hadirkan untuk di bedah jurnalnya. Jadi langsung untuk menguliti lah seperti kemarin yang dilakukan di FDK terkait dengan jurnal-jurnal yang sudah siap untuk dibedah. Nah, di Raja Wali sendiri kita akan membuat dua kegiatan, yaitu webinar series dan bedah jurnal. Nah, di webinar series tadi yang ada beberapa poin tadi, termasuk nanti kita juga akan maksimalkan bagaimana mengedit naskah menjadi naskah siap baca gitu ya, atau gaya selingkung. Ini banyak juga kesalahan kemarin disampaikan bahwasanya tidak ada konsistensi dari pengelola dalam menerbitkan artikel. Di terbitan sebelumnya pakai fakultas saja, berikutnya ada departemennya, kemudian nanti halamannya dan sebagainya. Itu
ternyata masih banyak gaya selingkuh yang belum diperhatikan oleh pengelola jurnal. Nah, nanti kita akan hadirkan Pak Hilmi, karena beliau ahli sekali di bidang ini, dan sentuhan-sentuhan beliau luar biasa. Nanti akan disampaikan bagaimana mengoptimalkan penerapan gaya selingkuh ini menggunakan software yang semua orang miliki, yaitu Microsoft Word gitu. Kemudian kita juga akan mengadakan webinar series yang berjudul How to Boost Journal Citation dan Visitor Using SEO. Nah, ini yang menjadi kendala kita adalah kita sudah punya artikel bagus, reviewer bagus, tetapi sebarannya belum bagus. Nah, ini ada masalah di mana? Nah, itu sebenarnya bisa disiasati dengan memaksimalkan SEO. Nah, ini kita punya ahlinya Pak Muhammad Pakeh sama Pak Misbah. Nanti kita kolaborasikan bagaimana beliau bisa membantu meningkatkan kunjungan dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, di lain itu tadi juga ada benah jurnal yang nanti kita juga akan lakukan secara rutin setiap hari Rabu. Nah, dengan harapan nanti ada insight-insight baru, masukan-masukan baru dari tim pembedah tersebut untuk memperbaiki jurnal di kita. Karena kita baru tahu ketika orang lain yang membaca. Kalau kita sendiri yang membaca, seolah-olah jurnal kita is the best in the world gitu ya. Nah, maka perlu kacamata lain untuk mendapatkan masukan tersebut. Baik, tanpa memperpanjang waktu, ini Bapak Davik sudah siap, sudah nge-share beberapa link di chat. Nah, pada Pak Davik, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul. Saya akan, yang pertama saya ingin login saya share screen. Jadi untuk Grammarly sebenarnya di sini ada banyak plugin namanya atau apps ya, yang bisa kita manfaatkan. Jadi yang pertama ada Grammarly for Microsoft Office. Jadi Grammarly nanti dia seperti plugin menyatu dengan Microsoft Office, dan ini yang biasa saya gunakan karena lebih praktis ya. Kemudian ada Grammarly for Windows. Jadi kita bisa install ini juga, tampilannya seperti Grammarly di website ya, tapi dia sudah aplikasi. Kita bisa manfaatkan juga ini. Kemudian ada Grammarly for Firefox. Jadi kalau kita ingin menulis email, kita bisa manfaatkan Grammarly for Firefox. Artinya nanti akan ada saran terkait kesalahan-kesalahan itu. Dan ini ada juga yang baru ini, Grammarly on your phone, bisa juga kita. Tapi saya belum pernah install ini. Ada Grammarly for iPad juga ada. Nah, saya biasa gunakan ini. Tadi saya sudah share linknya. Ya, saya sudah share linknya. Saya juga akan sampaikan juga ProWriting Aid ya. Dua ini tuh saling melengkapi sebenarnya. Memang banyak orang pahamnya hanya Grammarly ya. Tapi sebenarnya ada ProWriting Aid itu juga sangat membantu. Saya gunakan dua-duanya ya. Dan ini ProWriting Aid ini malah saya share ke mahasiswa. Jadi agar teksnya bagus itu mahasiswa saya share ini ProWriting Aid. Tapi yang Grammarly tidak saya share ya. Oke, kita kembali ke Grammarly for Microsoft Office. Sebenarnya saya gunakan Grammarly itu dulu awal-awal di proses copy editing. Jadi saya memberikan catatan kesalahan-kesalahan itu saya lempar lagi ke penulis, kemudian penulis merevisi, kemudian saya revisi ulang. Dulu saya posisinya ada di sini dulu. Tapi sekarang posisi saya gunakan ProWriting Aid dan Grammarly itu untuk ini editor version. Jadi setelah penulis merevisi, kemudian saya kasih di sini editor version itu yang sudah saya edit dengan Grammarly dan ProWriting Aid. Nah, ini sudah saya edit. Kemudian setelah itu saya lempar ke proofreader. Jadi proofreader itu saya buat di sini saja karena tidak ada kolom proofreader toh. Biar bagus saya taruh di sini. Yang untuk kolom proofreader. Kalau yang untuk jurnal saya ya, Vision ya. Saya masukkan di sini. Catatan proofreader itu ada di sini, initial copy edit ini.
kemudian penulis merevisi, kemudian saya revisi lagi pakai Grammarly dan ProWriting Edge di sini. Kalau mungkin ada kesalahan spelling, itu kan kadang penting ini. Jadi setelah itu baru layout. Itu kalau division ya. Semoga ini di Sinta 3, semoga yang Sinta 2 ini jauh lebih bagus. Saya pengennya begitu. Nah, kita kembali ke saya akan share tampilan. Saya sudah ambil sampel ya dari jurnal Sinta 2 yang ada di Unwali Songo. Saya ambil pertama, saya akan gunakan pakai, jadi ini sudah kita install ya. Oh ya, satu lagi, kalau Bapak Ibu nanti install yang Grammarly untuk yang add-in ya namanya, Grammarly add-in untuk Microsoft Word, nanti kalau misalnya diinstal kok tidak bisa, nanti kan ada install Microsoft Network begitu. Ternyata baik di Windows 7, 8, atau 10, kalau memang tidak bisa diinstal Grammarly, itu problemnya ada di Microsoft Net Framework. Itu yang mungkin versinya lebih rendah. Maka nanti bisa download Microsoft Net Framework versi 462. Ya, jadi ini saya ini ya versi 4.6.2 ini. Nanti Bapak Ibu bisa install ini, baru nanti bisa install Grammarly. Tapi kalau versi Windows-nya sudah update, insya Allah ya tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Oke, saya kembali lagi karena saya juga menemukan itu sering terjadi ya. Dulu saya tidak tahu ini kenapa ini, karena saya search di websitenya Grammarly tidak ada keterangan itu. Tapi kita itu sering menemukan persoalan-persoalan tidak bisa install, berhenti gitu loh, tampilannya beda, itu karena Microsoft Net Framework ya. Nanti coba diinstal tadi yang sudah saya share ya. Nanti saya share ulang lagi. Nah, ini saya akan gunakan Grammarly, coba kita akan lihat. Sebenarnya untuk setting Grammarly itu ada di kita bisa setting apa namanya ya, language preference. Ya, jadi misalnya di sini dicentang semua, mungkin ada yang nggak centang ya, akan lebih bagus kalau kita centang semua. Sebentar ini saya. Nah, kita mau yang pakai American English atau British misalnya, ini juga kita perlu tentukan ya kan, mau stylenya itu American English atau British ya. Kalau saya lebih senang American English. Kalau memang ada yang tulisannya juga beda nanti kan, ungkapan. Mohon maaf Pak David, itu ya, pengaturan di secara umumnya atau di add-in-nya nanti? Kalau ini di websitenya pengaturannya. Jadi sebenarnya di add-in itu muncul, kalau kita klik nanti larinya ke website. Oh begitu. Jadi yang pengaturan umum di website kalau udah diatur, nanti di semua add-in akan berlaku yang sama. Ya betul, semua add-in berlaku sama. Berarti misalnya tadi kayak Wali Songo sudah punya akun Grammarly, di setting dengan spesifikasi kekhasannya Wali Songo misalnya gitu. Nanti kalau misalnya jurnalnya Bukisti mau pakai gitu, yang ngikuti di sana. Ngikuti, berarti nggak bisa dirubah lagi ya? Ya, itu kan style apa ya, bahasa Inggrisnya kan dua pilihan ini. Jadi mau pakai ada 4 malah ini ya. Ada British, American, Canadian, atau Australian. Jadi kalau memang sudah ditentukan pakai American ya nanti yang lain akan ikut pakai American English gitu loh. Okay. Kemudian saran-saran ini misalnya kalau memang itu semua dipilih on begitu, berarti nanti akan ada saran-saran ini. Tapi kalau memang tidak, mungkin apa yang disepakati juga, kira-kira kalau lebih bagus memang semua. Ada ini hard to read sentences misalnya, itu juga on. Itu nanti semua akan mengikuti. Jadi seperti itu Pak.
Jadi settingannya hanya di situ. Ini setting untuk bahasa Inggrisnya karena ini penting. Kalau di setting American English nanti tulisannya misalnya color, tulisannya color begitu, dia disalahkan di American English ini. Jadi harus mengikuti stylenya ini. Maka ini pastikan mau pakai yang American English atau British. Kemudian kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin udah dimasukkan bahasa Inggris misalnya, pesantren ya add saja. Jadi nanti tidak akan di merah-merahi di personal dictionary ini. Ya, jadi itu. Kita kembali ke artikel ya. Nah, kalau sudah diaktifkan, di sini ada juga fitur yang memang kita bisa cek plagiarisme. Kebetulan ini kan sudah terbit ya. Kita klik saja ini plagiarism. Ini cek awal itu bagus sebelum Turnitin. Karena nanti akan ketahuan, artikel ini sebenarnya sudah pernah terbit atau manuskrip ini sudah pernah terbit. Jangan sampai nanti kita proses artikel yang memang sebenarnya sudah pernah terbit di jurnal lain. Ya kan, seperti ini misalnya. Ini kan sudah terbit di Wali Songo. Kalau ini ditulis sebagai manuskrip kata-kata seperti ini, di sini akan muncul di sini. Ini linknya itu di jurnal Wali Songo misalnya. Ya kan, persis. Ini 100%. Ini tulisannya 73% ya. Jadi memang ini sudah ada di sana. Seperti itu. Ini coba yang kedua, ini juga sudah ada di Teologia misalnya. Itu kalau kita, ini penting ya, karena kalau kita berlangganan Grammarly, manfaatkan plagiarisme ini sebagai cek awal. Nanti cek akhir itu sebelum terbit, kita cek pakai Turnitin. Jadi begitu. Kalau awal Turnitin ya, kan yang kita terbitkan versi akhir. Jadi seperti itu. Maka menurut saya penting ya agar kita bisa pahami betul terkait dengan Turnitin ini ya, dan juga Grammarly. Oke, kita matikan ini. Kemudian yang kedua, kita bisa set di sini just goal. Sebentar, ini bisa dilihat enggak ya just goal-nya ya? Kalau enggak, coba saya. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Yang ini set goals ini bisa dibaca ya? Bisa, bisa. Oke. Jadi di sini ada audience, general, knowledgeable, expert. Nah, kita pilih yang mana? Kalau ingin yang general ya bahasa Inggris, yang audiensnya general. Kalau knowledgeable, kalau jurnal ya saya rasa ya mungkin sepertinya lebih tepat yang tengah ini. Ya. Moderat, Pak ya? Ya, moderat. Kalau expert ini mungkin bahasa yang sudah spesifik gitu loh. Kemudian formality, kita pilih formal. Ya. Kemudian domain, nah ini penting. Kita pilih yang memang domain akademik di sini. Ya, ini harus dicek. Jadi kalau enggak nanti bahasanya juga akan lain. Misalnya kalau kita pilih general itu mungkin di sana ada personal pronoun I itu enggak apa-apa karena ini kadang kan orang menulis surat misalnya. Itu kan pakai ini bisa. Nah, kita pilih yang ini. Ya kan? Oke. Itu sudah. Kemudian untuk mengaktifkan lagi kita klik saja all issues ini. Nah, coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada saran, misalnya by the Muslims, misalnya. Ini ada saran, it appears that by Muslim may be unnecessary in this sentence. Jadi diminta untuk menghilangkan. Memang di kalimat di sini itu lebih disukai kalimat aktif. Jadi academic writing itu kalau bisa kalimatnya aktif. Bahkan kalau misalnya penulis ingin mengambil data itu kan di sana tidak boleh pakai I, itu tidak boleh, atau kalimat pasif tidak boleh. Misal the questionnaires and interview were obtained misalnya begitu. Itu kan sebenarnya akan dikasih tanda khusus di Grammarly memang karena itu adalah kalimat pasif. Jadi akan lebih bagus kalau kalimatnya aktif, misalnya the researcher begitu dan seterusnya. Atau the author ya. Kemudian ini consider removing it. Ternyata kalau saya cek di sini yang lain, the Muslim, ini juga
it seems that article use may be incorrect. Kita perhatikan kenapa the di sini kok dicoret. Karena the di sini di awal kalimat sebelumnya tidak disebutkan Muslims. Maka the itu kan disebut definite article ya. Tidak boleh. Jadi misalnya saya bilang I have the pen begitu. Saya punya pen itu, tidak boleh. Kenapa? Karena the itu definite article, harus sudah ada kalimat sebelumnya. Misalnya I have a pen, the pen is, misalnya begitu baru bisa. Itu kalau kalimat umum ya. Maka ini disalahkan kalau ada the di awal seperti ini. Nah, ini ada tentang apa? Punctuation ya, koma ini. Mungkin dianggap koma ini tidak apa ya, Tidak konsisten, Pak ya. Konsisten dengan apa yang lain ya. Yang lain, oke. Maka ini nanti dicek juga apakah MUI koma itu sudah konsisten dengan lain. Ada yang memang apa di sini kan enggak konsistennya gini. Di sini ada Fatma Commission of Lampung Province. Nah, ini Fatma Commission mungkin itu. Entah ini mau di manual atau pakai ini juga straight atau yang curly juga bisa. Kemudian in di sini. In ini salah. Salahnya apa? The data were obtained through literature studies of books, article, and journals on harusnya. Ya, jadi preposisinya harus on. Kemudian, nah ini juga sama seperti tadi. Nah ini ada saran. Ini terkait apa ya? It appears that noun manner might combine better with adjective other than representative. Ini pilihan. Kalau kita mau pakai kosakata a usual manner, boleh. Enggak juga enggak apa-apa karena warna seperti ini kadang Grammarly itu tidak sensitif. Nah, kita boleh pakai yang ini, boleh enggak. Tapi yang merah-merah itu perlu kita perhatikan. In accordance, misalnya. Nah, ini bisa diganti dengan by, misalnya. By the concept of, following the concept, under the concept, itu jauh lebih bagus mestinya kalau kita bisa gunakan ini. Kemudian important ini di sini selalu disalahkan di Grammarly. Ya, ini pengalaman saya begitu. Important selalu dianggap salah karena di sana itu sarannya hanya esensial. Nah, ini kurangnya Grammarly. Jadi kosakatanya itu terbatas. Ini kalau dalam konteks ini thesaurus ya. Nah, itu kalau kita gunakan Pro Writing Aid, pilihannya banyak. Tidak hanya esensial. Di Grammarly itu hanya esensial saja, tidak ada yang lain itu. Jadi untuk apa namanya ya, sinonimnya itu hanya itu. Tapi kalau di Pro Writing Aid itu nanti setelah ini saya jelaskan ya kelebihan dan kekurangannya ya. Kemudian sebentar, in-nya ini in fact ini minta dihapus ya, maybe unnecessary ya. Seringkali ini bahasa apa ya, kayak filler gitu loh, mungkin dianggap seperti itu, maka mungkin anu ya. Tadi yang coordinates with itu mungkin kata sambungnya kan 3, mungkin ada itu enggak? Grammarly sampai seperti itu enggak? Kayak which in facta itu kan dua kata sambung ya mungkin ya. Ini in accordance with ini. Nah, kan ada which in sama in according with itu kan sama-sama kata sambung. Mungkin apakah Grammarly sampai melihat ke situ juga enggak ya kira-kira? Iya, ya ini ternyata melihat juga, Pak. Ini in according with kan dikasih warna ini. Ini satu bagian loh, in according with, suruh diganti. Jadi kalau misalnya ini saya kasih track ini ya. Ini suruh diganti misalnya. Nah, mintanya gitu. Ini diganti dengan under the concept, misalnya begitu. Dipilih salah satu tadi. Jadi mintanya diganti, in according with diganti. Jadi seperti itu, Pak Amdan. Maksudnya gini, artinya kan, Pak David, ketika kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu tentunya kan kalau bahasa Indonesianya agak bagus katanya. Tidak ada kata sambung 3 berturut-turut atau 2 berturut-turut, mungkin di Grammarly kan nanti akan hilang itu. Tadi kayaknya kan according with itu kan 3 kata sambung, tapi hanya disuruh untuk mengganti dengan under ya, atau kata satu itu. Maksudnya seperti itu Pak David.
memang di academic writing itu kan kalau bisa concise ya, konsepnya kan concise. Concise itu padat. Jadi kalau ada kosakata so that, in order that begitu seringkali dicoret karena itu enggak singkat. Maunya academic writing itu concise betul gitu loh, singkat. Jadi kalau bisa enggak terlalu banyak. Iya. Gimana yang banyak. Apabila gitu ya Pak ya? Ya, jadi seperti itu. Bentar, ini kok ada suara yang. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya, Inocodin, infect tadi dihapus juga. Kita lihat di teks yang lain. Ini teologia yang ini ya. Ini saya ambil abstrak teologia. Coba kita lihat. Di sini ada yang dimerah-merahi. Ini misalnya ini. However, there are groups of people who ignore the COVID-19 protocol for some mystical and spiritual reasons. Di sini malah pakai ini, this study taking place in Meranggen. Ini makanya kok dikasih saran seperti ini. Sebenarnya kita disambung saran. Ini kan kalimatnya coba ini kan bukan kalimat ya. Taking place itu kan berarti ini frase. Ini kalau nanti misalnya ini kok terpaksa mau dipakai seperti ini kan dianggap fragmen kan? Ini fragmen. Kalau kita mau ngikuti ini, misalnya strip begitu. Malah jadi kepanjangan ya. Nah, ini jadi panjang. However, sampai panjang begini. Maka ini juga kita perlu. Bahasa Indonesia yang dirubah ya Pak ya. Mungkin ya. Jadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah gitu ya. Itu kan dari penelitian ini berlokasi di gitu. Harusnya begitu. Kalau ini took place itu bisa juga. Ini kalau mau diganti manual ya. Maka jangan mengandalkan Grammarly 100%. Kita harus mikir juga. Ini memang dua kalimat ini tuh sebenarnya bisa digabungkan enggak? Ya kan? Ada bisa digabungkan enggak? Ada namanya cohesive device-nya enggak? Di sini di sini ada kata study enggak? Kalau enggak ya mestinya jangan digabungkan. Menurut saya loh ini, menurut saya. Karena kalau dari teori cohesion, ini kalau kita pernah belajar cohesion ya, cohesion itu piranti penghubung. Piranti penghubung itu kan kalau di dalam teori cohesion itu ada theme and rhyme. Jadi kalimat misalnya di sini, baik theme atau rhyme-nya ada enggak yang sama. Rhyme itu ibarat seperti apa ya, verb dan seterusnya lah. Itu misalnya group of people. Kalau ada group of people ada di kalimat kedua, they misalnya, itu bagus digabung. Gitu loh. Di sini. Atau mungkin ada the COVID-19 protokol di kalimat yang kedua ini, mungkin sangat bagus digabung. Tapi kalau saran ini digabung, kita perlu pikirkan. Gitu loh. Jadi Grammarly saja tidak cukup kalau ini. Kemudian di sini ada Central Java ini ya. Coba kita lihat. Central Java itu kan salah. Tapi Grammarly tidak deteksi. Karena di Grammarly tidak mengenal istilah Central Java itu apa. Maka ini kan harusnya pakai capital letter. Ini C misalnya, ya kan? Ini J-nya juga J capital. Seperti itu. Dan di sini harusnya pakai koma. Ya kan? Karena penjelas itu. Nah ini penting. Di study juga keliru. The study was taking place misalnya. Bisa kalau pakai itu. Atau the study took place. Nah, itu juga bisa. Mungkin ini akan lebih tepat, maka di sini dia tidak mendeteksi sampai konteks makna. Tidak. Kalau ini misalnya kita nuruti ini ya, the study was taking place in Meranggen. Kan Pak David, taking itu kan ya, kata kerja ya. Ya. Itu kan kurang tepat. Iya, kurang tepat maksudnya. Makanya ini saya mau sampaikan. Kalau misalnya, jadi jangan percaya Grammarly 100%. Kita harus mikir, harus baca juga buku-buku terkait dengan referensi bahasa Inggris, misalnya grammarnya. Maka ini kurang tepat saran ini. Maka saya sampaikan itu. Kalau kita pakai ini kurang tepat, mestinya di study took place. Nah itu gunanya
dosen bahasa Inggris seperti saya itu kan kalau gitu enggak kepake, Pak. Jadi pengangguran malah nanti itu. Nah ini. Took place in Ranggen misalnya, sampel Java. Ya. Nah ini kan. Jadi nggak salah Pak ya Ya, kalimatnya. iya. Jadi nanti tetap kalau enggak ya enggak ada yang dosen-dosen bahasa Inggris itu enggak laku ini nanti. Nah, ini guyonnya saja ini. Iya. Bagus, Pak. Nah, observing the masjid sholawat. Oke. The congregational of zikir and prayer, ini di sini sholawat dikasih tanda Miring unknown. Ya. Jadi kalau mau ditambahkan bisa di tadi dictionary ya, di website tadi. Kalau itu ini Pak lewat tombol itu kali ya Pak ya, add book di bawahnya delete itu loh Pak. Yang sebelah kanan, nah, itu kan ada ya, add. ini bisa juga kita tambahkan. Tapi ini sholawat sudah masuk bahasa Inggris belum ini? Ya, kalau ya kita bisa tambahkan di sini. Oke, berarti Maksudnya sholawat pengecualian Pak. Ya, pengecualian ya. Kemudian di sini congregational that sholawat of singular may avoid them. Nah, ini them itu kan rujukannya kemana tidak jelas ini. Ya kan? Maka di sini may avoid from. From-nya juga di may avoid all kind of diseases. Itu mungkin dianggap lebih bagus itu. Kemudian exist. Ini the study found that mysticism exists. Di sini ada exist, coba kita lihat. Di sini ada has. Ini kan dua hal yang kata kerja yang sama, maka ini dikasih that exists atau ini dikasih that has. Itu kan bisa itu. Kalau misalnya ini pakai that exists berarti the mysticism that exists in public belief has become a vehicle for the practice of reciting salawat, which, nah ini ada which-nya pakai koma ya. Jadi kalau ini misal dibetulkan that begitu, ini which-nya pakai di sini, which harus pakai koma. Ini ada for the practice dia dihilangkan karena prinsipnya begini, kalau academic writing itu prinsipnya concise, bahasa Inggrisnya begitu, padat. Jadi kalau dalam speaking, ini saya sampaikan, kalau orang berbicara pada speaking itu kan nggak boleh concise malah, nggak boleh padat. Misalnya kalau saya cerita, I have a cat, you know, the cat is beautiful, it has yellow fur, misalnya begitu. Itu harus dalam kalimat yang dipotong-potong, panjang-panjang, dipotong-potong. Jadi sebenarnya hanya satu kalimat saja, tapi kalau dalam bahasa lisan itu harus dibuat dipotong-potong begitu. Jadi orang jadi tertarik untuk mendengarkan. Tapi kalau bahasa writing, kalau bisa ya kalimatnya menjadi compound sentence, jangan simple sentence saja. Jadi kalau di sini kok semua kalimat hanya simple sentence saja, ya itu tentu kurang menarik. Harus di-concise tadi itu. Maka ini sarannya dihilangkan. Kemudian oke, sudah ya. Kita lihat. Ini yang nadwa. Di sini ada saran family-nya dikasih families. Nah, kenapa kok ini families? Ya. Dalam aturan dalam bahasa Inggris itu, kalau ada countable noun dalam bentuk singular, ya itu harus ada determiners. Kalau tidak determiners, berarti harus dalam bentuk plural seperti ini. Nah ini yang saya sampaikan banyak ini. Dosen bahasa Inggris tuh kadang ya ada yang nggak ngerti yang kayak gini. Guru bahasa Inggris apalagi, ya kan? Misalnya begini, I'm a teacher, itu kan harus ada determiners ya, misalnya itu harus ada, atau an, atau mungkin yang lain. Kalau tidak berarti dalam bentuk jamak ya, we are teachers pakai s, itu baru betul. Ini juga ini disalahkan. Nah, ini mungkin Pak Agus Mutohar belum menggunakan Grammarly ini ya, saya sudah share itu sebenarnya. Atau mungkin itu Pak David ada reports itu kan pakai s jamak itu. Yang mana? Ini beda Pak, ini kan ini keterangan Pak. In-nya ini loh, in. Kesambasnya itu ya. Itu. Iya, ini bukan objek. In, jadi ini report oke, udah betul. In-nya ini, in Sambas Malay Muslim Families. Nah, itu jam. ini kalau misalnya yang diteliti hanya satu,
Di sini kan harus in a Sambas, harus pakai e. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Ini banyak yang tidak tahu ini. Lulusan bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris nggak ngerti yang tentang ini. Entah ya, saya juga tidak tahu karena waktu sekolah itu tidak diajarkan. Waktu sekolah Sebetulnya ya. asal bahasa Indonesianya bagus ya Inggrisnya bagus Pak David itu. Iya betul. Nah itu makanya. Ya, Itu kadang kalau ini dalam penulisan loh ya, kalau dalam soal berbicara memang tadi yang dikatakan Pak David tadi tidak boleh simpel-simpelnya, tapi dalam artikel itu memang harus simpel gitu ya, padat. Ya. Maka makna. ini mau atau jamak kita harus baca teksnya, artikelnya. Itu yang diteliti itu keluarganya hanya satu atau banyak, gitu loh. Maka menentukan ini tuh harus mikir juga. Oh ini family apa family, ini harus kita lihat. Kalau memang di artikelnya itu memang ini yang diteliti adalah banyak keluarga, maka pilihannya adalah ini. Kalau enggak ya jangan, gitu loh. Maka harus jangan mengandalkan ini 100%. Coba in Sambas, on Sambas. Ini malah ini Samba, padahal Sambas itu dia enggak deteksi, kita abaikan aja yang ini. Sambas harusnya Sambas koma di sini ya, Muslim parenting style parenting Muslim atau Sambas ini saya rasa sudah betul ini. Kemudian yang lain nih kosakata yang ini. Ada lagi nih, so that day. Nah itu Pak, kenapa satu kalimat diwarnain hijau itu Pak? Apa dua kalimat itu ya? Yang panjang banget itu dari this article sampai style. Mungkin ini dianggap maknanya nggak kena mungkin ya? Ya. Maknanya nggak kena. Coba saya lihat ini. 3 single sentence in a row. This sentence seem repetitive. They all follow the same pattern. Coba. Maka tadi saya sampaikan tadi ya, bahwa kalimat ini kan simple sentence ini. Ya enggak? Ini simple sentence. Maka tadi saya bilang itu di titik gimana Pak David? Kalau familisnya di titik. Udah ada Pak, udah ada titiknya. Family. Sebentar, ya. Oh udah ini ada di pojok, udah ada. Ini titik, udah ada titiknya. Cuman tetap disalahkan karena nggak relevan gitu. Apa ini disalahkan? Atau mungkin satu kalimat itu Pak, sarannya keterangan saja Pak David. Tes. Jadi ini tuh kekurangannya ini Pak. Ini kalimatnya simple sentence. Sementara academic writing itu kalau bisa digabung, tadi saya bilang cohesionnya itu loh. Kalau misalnya ini ya, ini kan cohesion nih, this article, this research, ini kan sama ini Pak. Sebenarnya digabung ini dan ini bisa. Oke, iya, betul Pak. Pengulangan ya, betul. Kalau di teorinya itu gini, kalau di teori cohesion analisis, kalimat jadi gini, kalau di teorinya gini, ini namanya theme, report sampai belakang namanya rim. Ya, kalau this research ini theme, belakangnya ini rim. Nah, theme-nya ini kan ada yang sama. Ini bisa digabung sebenarnya. Gitu loh. Report ini and incorporate. Nah, itu kan bisa, Pak. Coba ini saya ini ya. Ini enggak apa-apa, kita analisa yang sudah terbit enggak apa-apa. Kita juga. Ini kan sama ini sinonim. Misalnya saya kasih and incorporated. Nah, ini tapi report ini mesti reported harusnya. Kan pas ini. Incorporated according method with ini baru paralel itu maksud saya. Di sini past tense, ini past tense juga paralel. Kalau enggak kan enggak boleh itu. Ini harus paralel. Quality method with descriptive approach through ini baru, ini bagus. Gitu loh, maksud saya begitu. Dan ini kan enggak bisa dideteksi oleh Grammarly. Yang hal-hal begini kan enggak terdeteksi itu. Nah, jadi ini jauh lebih bagus misalnya. Kemudian the finding indicated that influence of local ini sampai titik ya. Coba kalau memang ada hal-hal yang sama, baik di theme atau rim, itu kalau bisa di-combine, pakai cohesive device. Bisa which, bisa kata penghubung, however, atau when, atau while, atau yang lain, itu bisa cohesive device ya. Maka jadi intinya begitu, academic writing begitu. Ini ada yang mau tanya Pak Ilmi ya? Monggo langsung aja Pak Ilmi, enggak apa-apa. Ya, langsung aja. Maksudnya Pak David, mohon bisa disimulasikan
Mohon bisa disimulasikan terkait dari kasus Natwa ini, bagaimana ketika kita mengeksekusi biar tidak dianggap monoton. Mungkin bisa langsung dicontohkan yang semula ada kata monoton menjadi tidak monoton, Terima kasih. Ya. Ya tadi yang saya sampaikan, kalau ada kalimat ini kan simple sentence ya, itu kan monoton. Bisa digabung gitu loh. Dan di sini maksudnya sekalian Pak, sekarang Pak David dibuat di paragraf baru, kita ketik ulang, coba dicontohkan aja caranya gimana gitu. Ini kan sudah Pak, sudah saya garis-garisi ini. Ini kan masih dikatakan menonton, maksudnya paragraf ini di paste taruh bawahnya, diedit lagi sehingga oleh Grammarly dianggap clear. Terima kasih. Oh begitu, iya. Berarti tidak usah pakai ini ya. Change. Nggak usah pakai track ini ya. Biar nggak kelihatan Pak, sebetulnya sama aja. Kan masih ada kata monoton passage ya, disimulasikan biar kata monotonnya hilang. Terima kasih. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kemudian nah, ini sudah hilang Pak. Ini N-nya kurang koma, hanya itu aja. Ini sudah hilang. Maka nah ini perlunya apa? Ini titik. Ini tidak usah kita ikuti. Jadi N titik, dia maunya research. Research-nya hilang Pak. Oh iya. Oh ya, nanti langsung incorporate. Ya, langsung incorporate. Ini hilang Pak. Pak siapa? Oke, mantap. Oh ternyata nggak pakai N karena nggak lebih dari satu. Kalau N koma itu kan lebih, misalnya A, B, N, C itu pakai koma. Ya, tapi kalau A dan B enggak pakai koma. Enggak usah. Ini sudah betul. Maka tadi saya sampaikan ini gunanya undang yang ahli bahasa Inggris, jangan hanya Grammarly saja itu loh. Kalau enggak ya kayak kita ini enggak laku Pak, dosen bahasa Inggris PBI Pak. Atau ahli bahasa. Ini sangat tepat ya Pak. Mendatangkan jaringan ini sudah sangat sekalian tepat. Saya promosi toh, memang dosen bahasa Inggris itu kan yo. Capaian prodi Pak ya. Iya. Nah, memang Pak David. Ketika kita menulis itu bahasa ucapan itu tidak akan sama dengan bahasa tulisan itu. Ya betul. Dan itu harus lebih simpel tadi seperti ini itu. Tidak simpel sentence apa itu. Pernah menemukan di hasil wawancara nggak Pak? Oke, monggo Pak Bedi nih kayaknya ini. Monggo Pak Bedi. Saya tak daftar terjemah alat ukur besok. Oh gitu. Promosinya langsung ini? Wah langsung daftar ini. Maksudnya apa kok ada alat ukur ini, memangnya termometer ini Pak? Termogan. Ya Pak, mungkin bisa dilanjut Pak. Mungkin nanti yang untuk contoh kasus yang lain mungkin. Ya. Mungkin yang tadi yang ini mungkin enggak ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata asik juga ini kita. Di sini ada tadi sama nih. Mas David, saya mau ngajar. Coba psikohumaniora dulu Mas David. Saya mau ngajar ini. Oh iya. Request ini. Siap. Sebentar. Yang artikel terakhir Anda. Kayaknya nggak ada Pak. Psikohumaniora udah bagus sekali Pak. Ini ada psikohumaniora ini Pak. Protective and risk factors. Ini artikel terakhir ini Pak. Saya sampel aja. Saya ngambil pokoknya saya sampling gitu. Ini important. Dari Mercia ini. Dikasih tanda important lagi ya, esensial ya. Kenapa kok important dianggap ini seperti bahasa lisan Pak, important. Ini kalau saya coba kalau saya pakai ini writing aid-nya ya Pak ya. Important itu nanti akan deteksi di thesaurus, ada pilihan yang lain. Gitu loh. Ini kadang yang thesaurus ini lama deteksinya. Di sini hanya esensial. Sebenarnya ada selain lah, coba saya aktifkan itu yang ini diganti esensial atau kosakata yang lain. Karena important itu kalau di Grammarly itu dianggap ini bahasa lisan Pak.
ada bahasa lisan misalnya want ya, WANT itu kan lisan. Jadi kalau ditulis di abstrak seperti ini ya dia pasti akan kita kasih tanda. Kemudian researcher sebenarnya important ada kosakata yang lain nanti saya researcher develop the questionnaire Pengulangan lagi itu. and comprise 5 parts. Ini monotonous ini. Democratic profile, interpersonal conflict, negative emotions. Ini and comprise. Ini kalau ini dikasih begini kan maksudnya kan comprising 5 part kan mestinya begitu Pak. Ini kan kalau misalnya saya ganti comprising 5 part harusnya kan begitu Pak. Coba ini langsung ada masih dianggap monotonous ini. Maksudnya kan kuesioner yang berisi 5 part. Develop questionnaire comprising 5 part. Kemudian dibuat profile, interpersonal conflict. Di sini ternyata nyambung ke kalimat berikutnya ini yang dikasih tanda ini. Maksudnya agar ini digabung Pak. Ya kan? Questionnaire berisi ini mestinya the data ini kan merujuk ke 5 part ini sebenarnya. Questionnaire. Bukan. Mungkin comprising-nya Data yang hilang, lain Pak itu David. bukan. Data dihasilkan dari ini. Data ini yang dimaksudkan apa? Apakah kuesioner ini? Yang Iya, diambil hasil ini. kuesioner. Nah, hasil kuesionernya. Nah, iya, ini kan the data we analyze. Maka dia itu kan nggak Grammarly kan nggak mikir Pak. Dia hanya deteksi oh ini monotonous gitu loh. Harusnya digabung seperti itu maksudnya. Atau ini dengan kalimat yang berikutnya ini digabung. The data we analyze using the result show no significant gender difference in interpersonal conflict dan seterusnya. Itu kalimat Pak David, mungkin comprising itu hilang itu. Jadi ini hilang hanya terdiri dari 5 bagian gitu aja. Tidak usah menyebutkan bahasa Indonesianya ini dikompres, ini diperpendek gitu loh. Tidak usah langsung aja. Mungkin loh ya. 5 part. Nah, terus itu tidak usah pakai tanda titik 2 kayaknya. Mungkin, malah di sini in 5 parts ya. Kita juga the question in 5 part ini baru betul. Nah, gitulah maksudnya. Jadi tadi terlalu panjang, Pak. Ini kalau ini tidak harus seperti bahasa Indonesia yang kayak diceritakan sebenarnya. Jadi kuesioner ini dibuat kemudian dikompres di istilahnya di prosesnya gitu ya atau di tidak langsung aja ke kuesioner itu dari 5 bagian gitu aja. Ya. Ini sudah betul ini ternyata. Ya. Terus yang ini Pak, ini kan kalimat pasif ya. Tadi itu kan saya sebentar yang di sini kan saya tidak centang yang kalimat pasif ya. Ini enggak terdeteksi. Sebenarnya mestinya ini harusnya di dengan kalimat pasif, Pak. Ini kalau menurut salah satu kemarin waktu saya undang Reza itu, kalau bisa dibuat kalimatnya aktif. Misalnya the researchers analyze the data, begitu Pak. Ini mestinya begitu. Jangan kalimat begitu, begini. Harusnya the researcher analyzed the data using descriptive inferential statistic. Ini Pak Bedi. Harusnya ini Pak Bedi. Di sini tadi kan hanya Pak Bedi masih di sini enggak? Apa sudah ngajar ini? Masih ya, gitu. Nah, ini makanya ini harus diganti begini Pak. Kalau tadi kayaknya research-nya lebih dari 1 pakai S berarti. Kalau salah, Pak David, kalau desain itu langsung the data itu boleh karena itu kan kalau desain bukan kualitatif ya. Iya. Kalau sains itu ini data was analyze misalnya seperti itu boleh. Tapi ini kualitatif apa kuantitatif ini? Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Ya kan pakai ini. Ya. Maksudnya kalau di sains itu kan yang sains murni ya, sains yang betul. Pendidikan atau apa itu biasanya langsung the data was analyze itu biasanya boleh. Iya. Memang kalau yang
Iya, itu boleh juga, Pak. Memang enggak mesti harus. Jadi kalimat pasif pun sebenarnya boleh dalam konteks. Nah, di sini there was a significant, oke, with female. Saya rasa ini sudah ini, Pak. Ya, hanya itu. Yang bawahnya, Mas. Yang Coba. bawahnya coba. Sebentar ya, Pak ya. Ini saya cek bawahnya itu apa tuh? Kayaknya sudah, Pak. Enggak ada tanda merah, Pak. Ya, artikel Bentar. bawahnya. Saya ingin ini di writing itu loh, Pak. Jadi bentar saya share screen ulang ya. Nah, ini Pak. Ada thesaurus ini untuk ternyata dia ngasih kata toward ini, dikasih to kalau di writing aid ya. Di sini Important boleh ya. ya important malah di sini enggak di biasanya muncul Pak ini Pak, important ada pilihan yang lain. Ini maksud saya ini. Di writing aid yang fitur yang mungkin bagus itu thesaurusnya. Itu di Grammarly enggak ada. Misalnya ini ya, important ya. Di Grammarly kan hanya essential saja tadi. Apa tadi? Essential ya kalau nggak salah ya. Iya, essential. Essential. Di sini ada significant, ada necessary, effective. Ini Pak Bedi. Mungkin Tapi kan Pak David. kalau di pro writing kan terlalu banyak Pak David. Itu apa nggak bikin kita malah bingung gitu? Kan semua itu kan nanti ada. Ya kan enggak usah semua. Ada, Enggak usah semua. Makanya yang di sana yang tadi kan saya bilang melengkapi toh Pak. Misalnya di Pak Nasrul. Tapi sebenarnya kalau important itu sebenarnya penelitian itu jangan hindari kata-kata ini sangat penting itu hindari itu. Maka di situ mungkin ditandai hijau tadi ya. Kalau dihilangkan gimana itu Pak David? Mungkin atau mungkin importantnya diganti yang critical atau apa krusial gitu ya, tidak terlalu. Atau itu juga itu malah masuk critical ya. Critical. Ini misal critical ini kan bisa juga kita ganti critical. Ya. Critical yang disusing, nah itu bisa. Makanya yang ini tadi Pak Nasrul, enggak sah semua kita ganti enggak. Hanya bagian tertentu ini loh, kelebihannya itu di pro writing aid. Saya hanya bilang gitu, kelebihannya itu. Oke, kita lanjutkan. Bawahnya itu loh Mas. Satu aja saya sedang masuk. Oh, yang ini? Iya. Iya, ini masih punya psikomarah. Kok jenengan apal sekali nih ya langsung. Apal kok. Behavior siapa lagi kalau psikologi? Behavior ya. Coba lihat ini Pak. Ini ada kata yang menurut saya bad ini. Ini bahasa lisan Pak. Bad. Bad itu bahasa lisan. Tapi di sini tidak dideteksi ya. Behaviors misalnya. Coba ini harusnya langsung nggak pakai koma. Sayang ini nggak dideteksi juga ini. But have not. Sebenarnya bisa juga pakai however begitu. Karena ada have not-nya itu Pak David. Itu harus di belakang itu. Betul ya? Have not-nya. Ini have not itu kan subjeknya previous studies ya. Makanya itu kan have not explored in interaction and effect between the. Itu kan kayak bahasa menurut saya kayak bahasa ucapan gitu loh. Ya, bahasa lisan. Maka harusnya gimana kalau menurut Pak Hamdan ini? Ya, coba kalau resiliency have focus. Grammarly tidak ada saran ini. Di sini udah sampai di sini udah selesai dia. Lah iya. Nggak ada saran. Kalau ada have not kan tentunya ada subjek itu yang harus diberikan. Kalau subjeknya sama enggak kira-kira itu? Ini subjeknya itu previous studies Pak. Tapi yang menjadi masalah itu hanya ini. Harusnya diganti dengan yang lain. Misalnya ya mungkin nonetheless, nevertheless begitu. Have not explore. Ini bisa juga. Tidak bisa juga ya ini ya. Kalau ini mau dikasih titik, bisa juga misalnya titik ya. However, ini bisa juga begini.
have not explored. Ini malah jauh lebih akademis Pak Betty daripada gunakan but. Ada kosakata tertentu yang memang dia tuh untuk speaking Pak, ya kan? Tidak untuk misalnya however itu atau nanti sinonimnya apalah. Kalau ingin nanti cek di writing aid ya. Ini Indonesia ini kurang koma Pak. Ini komanya kurang. Karena Bali kemudian Indonesia ini kan kalau bahasa Inggrisnya namanya apa ya? Keterangan tambahan itu loh, apositif lah. Ini behavior, ini tidak usah pakai koma karena n-nya ini kan hanya dua ini, ya kan? Di outcome. Nah, this-nya ini salah Pak. This itu this apa? Tidak bisa demonstratif kok this gitu, toh tidak mau. Misalnya this apa staff gitu misalnya, apalah atau this apa? Kalau tidak ini dihilangkan. Itu dihilangkan Pak Taufik. Terus apa? Ada kurungnya hilang aja. Ya harusnya kurungnya hilang ini. Jadi of marital situation, emotional, and health status itu aja. Tidak usah des. Betul harusnya gini Pak. Gini. Tapi Nah, malah itu. Ya. kasih. Oh ini kalau tinggal dirubah ini, nanti dibalik. Ini aja, hanya dibalik ya. Coba kita lihat. 300 couples living by reporting their and ini kan diganti ini and expected langsung and expected kita ganti ini Well-being-nya salah. participate ini reporting ini and expected. Nah ini jauh lebih ringkas Pak daripada tadi. Tadi kan terlalu muter-muter itu istilah orang Indonesia ini yang enggak konsesnya di sini ini. Nah ini baru bagus yang ini ya Pak Bedi ya. Gimana Pak Bedi? Ya. Ini kan tetap butuh orang yang ngerti bahasa Inggris loh Pak. Loh iya ini saya bilang diangkat sebagai editor bahasa ini kelihatannya ini. Kalau dengan Pak David, dengan yang pernah mereview Q1 Pak ya. Oh iya, dari Pak Hamdan tadi sarannya. Iya, apalagi. Ini Pak Hamdan juga ini kan yang ahli sudah publikasinya banyak, ya kan? Saya rasa itu Pak yang punya jenengan sudah ini Pak. Jadi prinsipnya itu Pak. Oke, sudah ini ya Pak Bedi ya. Ya. Kita yang lain udah tidak ada itu. Udah, saya 2 aja. Biasanya 1-1 loh, jenengan tak kasih 2 ini. Yes. Makasih. Ya, sama-sama. Saya tak ngajar ya. Oke, monggo. Makasih Pak Bedi. Kita lanjutkan di ternyata begini lama juga ya. Yang punya ahkam sekarang. Di sini both refer to technical guideline. Wordy sentence. Both ini yang dimaksudkan itu implementation and achievements, ya kan? Refer to betul ya, implement and achievement. Ini both refer to technical regarding. Ini memang terlalu apa ya? Terlalu frasenya terlalu panjang ini. Subjeknya hanya both ya. Consider writing to avoid some of this word both to of in regarding for. Nah, ini ada saran nih both-nya ini kalau bisa they misalnya. Kalau mau digabung Pak David. Gabung akan jauh lebih bagus. Which refer ya. Gitu, ya kan? Nah, Kebanyakan kata hukum. Bentar, ini masih ada yang lain, bukan yang itu. Ini which refer to itu ada kata-kata the implementation itu Pak, and achievement of sakinah family mungkin describe tanpa the itu mungkin. Tapi implementasinya diganti. Kalau enggak sakinah family-nya di akhir ada lagi itu. Ya. Describe. Ya, ini ada sakinah family lagi. Tudanya mungkin diganti off itu Pak. Mungkin ya. Yang mana? Yang mana? Ini. Implementation and achievement
Anda ada off lagi ya. Off yang mana, Pak? Atau sampai 2011 saja Pak, regardingnya nggak perlu. Ya. Coba, Ya, Pak. ini memang nggak perlu Titik nih. di Coba. situ. Masih ya, Ya. kata hubungnya. Oh, itu. Ini yang dianggap agak panjang yang ini. Refer to technical guideline of Refernya hilangkan enggak apa-apa, Pak? Itu mempengaruhi enggak? yang mana? Yang which refer to itu, refer itu. Atau mungkin kata-kata refer diganti itu. Oh iya ini. Which ini refer atau bisa diganti is ya? Ya, itu maksud refer to itu diganti itu, Pak. Harusnya apa? Ya, kalau is enggak mungkin ya, karena the technical guidelines in Indonesian Ministry of Religion Affairs itu kan ada of the Yang jadi masalah tuh ini loh Pak, kosakata ini loh. Ini bisa ya. Itulah. Ini yang dari apa Akam malah nanti yang dari Akam gimana ini? Maksudnya ada tadi. Itu kan Pak, itu kan merujuk kan gitu ya sebetulnya. Iya, merujuk. Dari Cuman ini mungkin ungkapannya terlalu panjang. Ungkapannya ini terlalu panjang. Ini kan terjemahan ini kalau saya lihat ini. Ini pasti terjemahan. Jadi terlalu panjang. Refer to technical guideline. Kalau hanya aturan mungkin ya, aturan. Sorry, saya baru nyampe kampus tadi di jalan. Itu terjemahan. Ini maksudnya apa? Technical guideline ini maksudnya bahasa Indonesianya apa? Ini terjemahan ini sebenarnya. Andin? Mungkin sesuai aturan dari kementerian gitu loh Pak, Kementerian Agama. Mungkin istilahnya ada sendiri khusus ini. Ini bahasa hukum ini kayaknya Pak. Gitu. Kita enggak tahu ini bahasa hukum kayaknya ini. Apa Bu Andin? Implementasi sakinah. Tribun. Yang ini loh, Technical Guideline of Indonesian Ministry ini apa ini maksudnya? Bahasa. This article describe of implementation and achievement of sakinah family. Halo. Itu karena dari penulis ya. Oh, dari penulis. Ini kalau diganti on aja mungkin akan lebih singkat mungkin ya. Bisa enggak? Ini Mas. On Technical Guideline. Halo. Enggak mau ya? Monggo Pak Helmi. Ya. Pak Helmi. Sebentar. Itu kan yang di blog sebagai wordy itu kan the-nya. Ya. Yang jadi, ini ya. Ya, tadi kan the-nya itu dihilangkan dulu aja dulu. Berarti kan tuh technical guideline tanpa the-nya dihapus. Iya. Pelan-pelan. Yaitu the-nya hilang, of Indonesian Ministry gitu. Ini of. Nah, itu ini-nya hilang. Apanya Pak? Terakhir. Affair loh. Affair ini dibuang. In-nya dibuang. Itu juga pelan-pelan diurai satu-satu, dibuang dulu. Ya. Ini off-nya juga dikasih tanda ini. Bentar. Nanti nggak bunyi enggak itu? Ya maksudnya kan nggak kita sisir satu-satu dulu yang dianggap bukti apa kan nanti akan kelihatan. Tapi mungkin kalau menurut saya itu family during the COVID-19 period itu terakhir. Jadi achievement of sakinah family betul ini. Dengan dari kali ini selama mungkin loh ya. Kan kata keterangan itu bisa dilakukan di. Sebenarnya yang jadi masalah itu ini Pak. Istilah ini itu yang ini ya kalau menurut pendapat saya istilah ini itu belum baku yang ini. Bahasa ini. Itu kan maksudnya gini tuh Pak Davi kalau saya menangkap itu ya. Jadi dia menggunakan konsep sakinah yang
ini loh, technical guideline-nya itu maksudnya teknik yang dipakai oleh Kementerian Agama itu. Atau technical guideline itu apa? Bimbingan khusus, bimbingan teknis itu Iya, ya? bimbingan teknis. Atau yang di buku itu, Fintech. yang di buku kecil itu maksudnya. Iya, iya. Kan orang menikah biasanya dikasih buku itu ya, itu yang dimaksudkan ya. Iya, technical guideline-nya itu maksudnya. Oh, berdasarkan gitu, Pak. Iya, iya. Guideline sama itu buku itu beda. Maka ini kalau diterjemahkan apa literal, ya tidak bunyi, Bu. Ini tidak bunyi, maka ini yang dimasukkan buku tuh. Kalau mungkin kalau di bahasa Inggris ada buku apa ya? Marital counseling book atau apa begitu. Itu ada istilah khusus memang. Itu ada istilah khusus. Maka mungkin ini yang perlu diubah ini sepertinya. Petunjuk teknis gitu loh maksudnya tuh, petunjuk teknis. Tapi guideline itu kesannya beda kalau di bahasa Inggrisnya itu loh, Bu. Guideline-nya itu beda. Maka coba saya juga sama aja, beberapa kosakata saya tidak begitu tidak paham yang bahasa Inggrisnya. Mungkin kita cari nih kosakata yang lebih otentik itu apa. Karena ada kosakata yang misalnya begini, saya kasih contoh, Bu. Ada apa ya namanya tuh surat tugas. Nah, coba ini surat tugas. Ini kalau menerjemahkan lewat Google Translate atau mungkin hanya kamus, ini akan dibuat gini, task letter. Ya enggak? Tugas itu task. Padahal orang menerjemahkan itu yang diterjemahkan maknanya, Bu. Sebenarnya surat tugas itu kan surat penunjukan. Jadi a letter of assignment. Harusnya begitu. Assign, jadi assign someone begitu. Jadi assignment itu bukan tugas, ya penugasan begitu loh. Harusnya begitu. Ini bahasa yang lazim. Maka ini tadi menurut saya ini perlu dicek. Sebenarnya harus pakai kosakata apa gitu loh. Ini yang penting. Saya rasa itu, Bu, ya. Nanti coba. Oke. Ya, ini kita menurut mungkin Pak David, ya. Atau berdasarkan apa technical guideline-nya itu diganti apa ya? Langsung aja buku nikah ya gitu ya. Ini buku nikah ini yang dimaksudkan ini. Maka ini kan bukan buku nikah itu, bukan buku nikah. Bimbingan teknis ya, nikah itu loh. Kayak ini ya, petunjuk teknis, kayak bimbingan konseling gitu loh. Iya, iya. Tapi mungkin ini, Bu, itu kan kalau technical guideline itu kan masih umum. Iya, iya betul. Tidak ini ya. Istilahnya tidak tepat ya. Pak Hamdan, ini kan kayak menerjemahkan ini loh Pak Hamdan, surat tugas. Tugas itu bahasa Inggrisnya task misalnya, surat itu letter. Jadi terjemahin gini sama kayak gini. Harusnya yang betul letter of assignment. Ini kayak ini nanti dicari itu bagaimana orang Inggris itu menggunakan istilah ini gitu loh. Baru itu nanti itu masih umum itu technical guideline. Iya. Technical guideline untuk marriage guideline apa? Oke, udah ini udah ya. Kita lanjut ke bawah ini. Konseling ini ternyata L-nya double, Bu. Gitu ya. Maka kalau pakai Grammarly itu akan deteksi. Oh, ternyata ini double itu. Kemudian yang terakhir ini does ini wordy ya. Therefore needs to be simplified and the function of its region ya. Das-nya ini mungkin bisa juga to sum up, bisa juga begitu. Kriteria for Sakinah Fumi needs ini to be simplified. Ini makanya ini wordy-nya subjeknya kan ini. Kemudian di sini masih ada need and adapted, need to be simplified and adapted to the condition and characteristic of each region. Memang dianggap terlalu panjang. Sakinah family culture ya. Nah, misalnya begitu coba ini.
needs to be simplified and adapted. Nah, ini akan jauh lebih bagus, Bu. Ya, Bu Antin ya. Jadi ternyata di Grammarly tidak ada saran ini. Yang ada ini orangnya yang bisa ngasih saran. Jadi dosen-dosen PBI bahasa Inggris itu yang lain yang hebat-hebat bahasa Inggris ya. Saya itu tidak termasuk yang hebat, ada Bu Lulut, ya toh, ada Agus Prayogo, itu banyak. Saya yang biasa aja bisa kok, apalagi mereka yang lain ya, itu loh. Bisa promosikan itu. Pak David, ya, ternyata Pak David hebat ini. Jadi intinya Grammarly itu masih besok harus direview dulu nih ke Pak David berarti. Gimana Pak? Halo. Helmi, nggih, monggo. Maksudnya memang Grammarly itu ngasih peringatan tapi tidak ngasih saran. Jadi eksekusinya diserahkan kepada kita. Iya, betul. Ya, jadi antara memang dari selama saya pakai itu memang banyak berupa peringatan, bukan saran. Ketika ada head to read ya dikasih peringatan ini, wordy. Jadi kita kembali ke eksekusinya kepada kita masing-masing. Jadi nanti tergantung kemampuan kita bisa enggak. Gitu. Betul, Pak. Kembali ke konteks, Pak, karena kadang Grammarly tidak bisa masuk itu karena nggak paham ini maksudnya apa sebetulnya. Kita kembalikan ke kita lagi. Kita lanjutkan. Sekarang ini jurnal Ahkam juga ini, ada fikih review ini hanya pakai koma itu ya. Ini tidak usah juga apa. Worship, coba ini worship di sini ada koma. Ini dihilangkan. Komentarnya itu. Should not be monopolized. Ini kan should not be hidden. Ini mestinya should not-nya hilang. And monopolized. Harusnya uang ini ada n lagi kok, n-nya kebanyakan ini. Harusnya ini n-nya pakai koma, monopolized, exploited. Cuma 2, Pak. Cuma 2. Ini kan pakai koma karena di sini ada 2 ya. Hidden, monopolize, and itu harus pakai koma, wajib hukumnya. Atau mungkin Pak David, ya, n-nya itu n yang satu kalimat itu loh. Itu ini frase. Kan biasanya ada kerjasama dan apa dan masih itu loh. Ada mungkin enggak, kalau n-nya tadi memang kurangnya pakai komanya ini, Pak. Oh gitu. Dan jadi gini, kalau koma, misalnya begini, ini saya kasih ilustrasi ya. A and B itu nggak pakai koma, tapi A, B, and C, gitu loh Pak. Komanya ini kalau harus. C dan D, Pak. Kalau C dan D-nya memang ada dan-nya gimana? Kalau C dan gini D loh, yang sama kayak panas tadi. Gimana? A, B itu A dan B, terus N, C. Gitu. Emang satu kesatuan gitu Pak. Satu kesatuan itu loh Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah itu kan nggak bisa koma kan jadinya Pak. Misalkan gini Pak David, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas FITK, Sains dan Teknologi. Kan ada dan-dannya semua itu. Ya. Nah itu gimana itu? Kalau hanya 2, misalnya Fakultas Bisnis dan Ekonomi kan tidak pakai koma, kan? Tapi ini ada struktur beberapa fakultas itu Pak. Semuanya pakai dan. Misalkan workshop ini dihadiri oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Suluddin dan Rumah Nura. Itu ada dannya juga Pak Kak. Nah itu apakah gimana itu caranya? Nah, itu pakai koma, tetap pakai koma. Jadi gini prinsipnya, kalau hanya 2 yang disebutkan sebelum n dan sesudah n itu tidak pakai koma Pak. Tapi kalau lebih dari 2 itu baru pakai koma. Sebelum n-nya loh yang dibahas. Sebelum n itu harus pakai koma. Maksudnya tadi yang worship shall not be hidden and tadi kan ada n-nya. And monopolize baru koma mungkin. Atau yang dimaksud seperti itu atau memang seperti itu. Iya. Tadi loh. Yang dimaksud dalam ini tanya Bu Antin ini. Worship shall not be hidden and Bu Antin. Ini yang tahu Bu Antin atau Mas Rosid. Ini yang dimaksudkan. Ya kita tuh kalau dari sana biasanya soalnya gini ya kalau dari sana itu sudah Inggris dari penulis tuh kita kadang-kadang tidak sebegitu detail ya sampai memeriksa lagi. Tapi kalau yang menerjemahkan pihak Ahkam sendiri atau Mas Maskur gitu ya realnya itu ya saya serahkan Mas Maskur. Saya tidak pernah ngecek bahasa sih. Oh gitu ya.
Ya, kalau Saya ngecek poin-poinnya aja ada novelty-nya nggak dan lain sebagainya. Tapi kalau ke bahasa nggak, bukan saya sih bagiannya, Mas Maskur biasanya. Oke, makasih Bu. Ya, kalau memang itu hidden and monopolize, ini ya hidden and monopolize, berarti di sini ada N lagi. Tapi ya jadi membingungkan malah kalau Iya, banyak N. iya. Kurang lebih ya seperti inilah. Tapi kalau bisa, memang kalimatnya mesti kalimat aktif akan lebih jelas itu loh. Loh, kok dulu Bu siapa itu menjelaskan yang bagus tuh katanya kalimat pasif ya? Ya kalau memang apa ya? Kalau di bahasa academic writing ya, yang saya tahu ya. Iya, biasanya academic writing itu lebih ke pasif ya, pasif sentence. Sebaiknya kalimatnya aktif. Justru Oh gitu. kalimat aktif Bu. Iya. Jadi boleh kalimat pasif, tapi kan kita lihat konteksnya juga, gitu loh. Biasanya seringkali nanti saya tunjukkan ya catatan reviewer kami juga seringkali di katanya karena kan penelitiannya sudah dilakukan sehingga kemudian menggunakan kalimat yang pasif gitu di dalam struktur kalimat. Iya Bu, iya Pak David, ada yang itu. Memang kalimat pasif itu bukan berarti haram, tidak. Tapi artinya boleh kalimat pasif pada manuskrip tertentu memang di kalimat pasif, ya kan, terutama tadi Pak Hamdan tadi bilang di teks-teks manuskrip science ya, itu kan pasif malah jauh lebih bagus. Maksudnya past tense Pak David. Past tense. Present tense bukan, tapi past tense. Oh iya, kalau past tense kalau di data, pengambilan data itu past tense semua memang. Past tense ya, maksudnya seperti itu. Tadi Bu Antin maksudnya past tense apa passive voice? Past tense kayaknya. Oh, past tense. Oh iya. Ini kan saya pahamnya passive voice gitu loh. Ini kan passive voice ini kalimat pasif ya. Enggak, maksudnya kayak yang first Al Ahmad Al Hujat Al Qurdi 15, 16, 17. As part of worship should not be hidden, itu sebenarnya ya past tense kan Pak David. Tapi iya betul. Terus monopolize itu kan past tense. Dan ini ada satu lagi yang ini kan two opinions in contradiction. Ini first-nya mestinya titik, ini first, ini baru second-nya kan di sini. Ini kalau saya amati ada yang mungkin harus dibetulin ini Bu. Ini di sini mestinya titik. Titik. Ya kan? Ini first-nya first, ya kan? Baru ini second, second-nya di sini. Ya kan? Yang dimaksud Pak Buan tadi past tense kayak. Jadi iya. Monopolize and exploited by anyone itu Ini makanya kalau kalimat pasif tuh gini loh, nggak jelas ini subjeknya itu siapa, ya kan, harusnya ini anyone-nya itu dijelaskan siapa gitu loh, researchers apa, participants gitu loh, nggak boleh ada yang anyone begini, ini kalau bisa dihilangkan malah. Kalau kalimat pasif itu kadang di sini nih Pak nggak akademiknya di sini ini participants atau researchers atau siapa gitu loh, atau mungkin masyarakat, society. Nah. Oke, kita lanjutkan ini ya. Sekarang ke jurnal Sawa. Oke, di sini ada tanda kutip ini straight, inconsistent, punctuation. Itu dianggap ini inconsistent ya, ada yang kemudian ini different, dikasih tanda nih, harusnya diverse. Ya, kalau different from apa begitu. Ini diverse, berbeda. Kemudian author, oke, inconsistent juga. Intercourse, tidak pakai koma karena ada while ini. Jadi dibetulkannya begini. Ini kalau ini tidak perlu karena nama ya. Oke, saya rasa itu aja. Ini differ harusnya diverse, bukan is different. Kalau is different itu harusnya is different from, berbeda dengan apa gitu loh. Kita lanjutkan sekarang jurnal Ekonomika.
Ini ekonomika ini saya lihat hampir tidak ada kesalahan ini. Alhamdulillah. Berarti bagus. Cuman Udah terbitnya pakai Grammarly, lama Pak. banget. Cuman terbitnya lama banget itu loh. Ampun, Karena ampun, saking ampun. hati-hatinya itu. Saking hati-hatinya Ampun, terbitnya ampun. lama banget. Ya, tapi bagus itu. Jadi kehati-hatian ini pentingnya. Ini Pak, Indonesia position in the global. Ini kalau menurut saya position hilangkan aja Pak, akan jauh lebih bagus. Oke, ya. Indonesia in the global competition is not yet. Nah, gitu. Butuhnya ahli bahasa, Pak. Langsung. Not yet at top of competition position. Nah, ini bisa di-replace Tinggal balik. in the global. Dibalik aja. Iya, dibalik aja. Ini jadi ini malah dibolak-balik lagi nih. Yang Nah, saya dibolak-balik. ini Iya, Pak. ini yang saya bilang sama Bu siapa? Di rapat ya? Eli itu. Atau di Ini udah saya turuti dibalik terus. Nah, kayak gini Pak. Ini sudah. Indonesia is not yet in the top competition in the global competition for half. Nah, ini jauh lebih bagus kalimatnya begini. Ya. Mungkin tadi hanya itu kan terjemahan. Tapi mungkin is not yet itu ada enggak kalimat yang istilahnya kalau dibuat past tense itu kan bisa menghilangkan is not yet itu. Ya, ini sebenarnya kurang akademis itu kalau menurut saya. Tapi di sini kok nggak dideteksi, saya juga herannya Ya, gitu. kan tinggal nganu aja, tinggal penghalusan bahasa. Kayak Indonesia is not yet itu kayaknya kok kurang. Menurut saya Pak Nasrul ya, saya bukan ahli. Iya, betul Pak. Kurang anu, tapi kalimat bahasa Indonesianya mungkin yang lebih dipastenkan aja mungkin. Tapi udah bagus lah itu. Tinggal ini has not achieved ya. Has not achieved the top competition position in the global. Nah, saya rasa akan lebih akademis ini Pak. Oke. Ya, hal food. Kemudian ini impact implementing ada jazz-nya itu Pak David. Pun Pak. Kayaknya ada gara-gara ada jazz policies ya. Jazz-nya. Oh, udah ada implementasinya di depannya itu. Ini ya ini dihilangkan. Ini dihilangkan maksudnya. Kan sudah ada ini. Sudah ada ya. Sudah ada itu. On the export competitiveness. Nah, hanya itu aja sih kalau saya lihat ini kesalahannya minor itu lah. Sudah pakai Grammarly itu Pak Nasrul. Sudah Pak. Sudah, saya rasa ini sudah. Cuman ini Grammarly ya, tadi butuh ahli bahasa tadi. Iya, butuh ahli bahasa. Nanti ahli bahasa tidak laku nih Pak. Hanya digunakan. Pak Nasrul, Pak Nasrul, kayak yang pertama tadi, kalimat pertama itu tentunya iya. Bahasa Indonesianya itu merasa enak dah gitu loh. Nah, oh iya, ya. Itu baru nanti dibalik ke bahasa Inggris. Kalau saya bahasa seperti itu. Kayak tadi kalimat kemarin itu kita juga temukan gini Pak. Nah, dari autornya sendiri itu jelimet gitu kan. Akhirnya kita balikin lagi. Ini maksudnya gimana ya gitu. Ya, itu kita gitu. Konfirmasi aja masih jelimet juga penjelasannya. Iya. Oke, kita lanjutkan ini. Sekarang psikohumaniora sudah tadi ya. Setelah itu JSW. Nah, ini JSW nih. Di sini ada catatan the pandemic situation ini dihilangkan. Kemudian proper service both in itu juga dihilangkan. Proper health. Nah, ini diganti hanya begini aja ini. Ini saya rasa saran ini juga bagus kita manfaatkan ya. Jadi hanya pandemic has brought limitation for person with disability to get proper health and social assistance service. Oke. Kemudian di sini ada is ini disalahkan harusnya A karena subjeknya persons kan jamak ini. Ya personnya. Kadang dia deteksinya kan grupnya ini. Ini kadang sering dibuat soal TOEFL itu di ini is apa are itu. Ini. Kemudian leaving no one behind. Inconsistent. Ini ada behind. Oke, ini ada tanda kutipnya yang disalahkan. Itu anu Pak David. Iya. Frasenya harus diganti itu. Tidak leaving no one behind itu mungkin apa yang dimaksud? Itu kan tanpa kalimatnya frasenya itu loh. Ya, ini betul ya? Ini apa yang dimasukkan? Iya, makanya di CSW ini maksudnya apa ini ada siapa tadi Mas Kaiser kayaknya ada tadi inclusive development without
Leaving no one itu yang menjadikan kan leaving no one behind. Ini kan kayak Pak, terjemahan yang ini pakai tanda kutip. Sebenarnya terjemahan seperti sambil menyelam minum air. Nah, ini kan bisa dia terjemahkan kadang kalau literal while diving drinking water itu kayak gitu. Ya seperti itu. Padahal ada istilah sendiri, killing two birds with one stone, kan harusnya begitu. Nah ini mungkin istilah khusus terjemahan dari bahasa Indonesia, tapi nggak tahu Indonesianya apa. Meninggalkan, entah ini. Kemudian important tadi, ini ada crucial, ada vital. Mengesampingkan apa ya? Gitu mungkin ya, tanpa mengesampingkan. Tapi ini ya harus tahu semua ini. Itu yang tidak mendikan, maksudnya jangan sampai ada orang yang tertinggal maksudnya gitu. Oh, jangan sampai. Why? Tanpa ada seseorang yang tertinggal gitu ya. Ya. Without leaving no one behind itu diganti ya, mengklusif pada semua orang itu aja kan sama aja sebetulnya. Ya Pak David, kalau kalimatnya tanpa ada yang tertinggal gitu, tanpa ada seseorang yang tertinggal itu. Kalimat without living. Itu Mas Kaisar coba. Gimana Mas Kaisar? Nah, ada Mas Kaisar itu. Enggak Mas Kaisar. Yang Mas Kaisar. Udah ada ini kayaknya dia. Halo. Udah. Saya bicara ya. Ini untuk silakan. Untuk frase ini sudah kami diskusikan ke Bu Eli ya, katanya memang begitu tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan bahasa Indonesianya gimana, Pak? Mungkin nanti kalau ini native speaker baca ini, Pak ya. Ini enggak paham ini. Native enggak paham. Maksudnya apa gitu loh. Mungkin Bu Eli enggak hadir ya? Iya, enggak hadir, teman. Karena Bu Eli itu jadwal ngajarnya banyak, Pak. Kemarin WA ke saya. Ya. Itu kan karena kalimat ini kan dianggap salah. Kemarin sudah saya klarifikasi Bu, ini dari temuan dari Grammarly bermasalah, mohon diperbaiki kata-kata tidak benar. Ya sudah, lanjut. Living no one. Jadi ketika ada temuan, saya selaku tukang layout, nanti saya konfirmasi ke redaksi. Terima kasih. Ya, iya Pak. Suwun. Entah, ini mungkin kita harus, tadi itu saya bilang, ini kita harus menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu tidak sekedar literal, kata per kata itu diterjemahkan. Karena ada kosakata yang memang tidak bisa diterjemahkan literal, kata per kata. Harus secara menyeluruh, namanya discourse. Jadi kalau ada terjemahan itu word by word translation, ada sentence by sentence translation, ada yang jauh lebih bagus namanya discourse level translation, ini namanya discourse level translation. Maka kalau menerjemahkan hanya literal kata per kata, itu nanti munculnya begini, while diving drinking water, sambil menyelam minum air. Ini kan orang sana tidak akan paham maksudnya apa gitu loh. Nanti misalnya ada menerjemahkan bulu kuduku berdiri. Nah ini kan sering kalau, ini kalau bulu kuduku berdiri gimana ini? Ya kan, mesti my hair on my shoulder, misalnya stands. Itu kan tidak bisa begini. Walaupun ini dideteksi di Grammarly betul loh ini. Ini dideteksi Grammarly betul. Wah ini udah betul ini. Padahal itu tidak menerjemahkan makna. Nah ini yang tadi saya banyak yang hal yang nggak otentik. Ini saya menyebutnya ini bukan otentik, bahasa Inggris otentik. Nah, saya rasa itu. Saya rasa cukup. Nah, kalau misalnya ini Pak, tapi kalau misalnya kata-kata tersebut memang mau kita populerkan, itu kan nggak ada karena nggak populer kan? Ya. Misalnya kayak well diving drinking water, itu memang bahasa apa istilahnya, bahasa kita ya. Nah, kalau misalnya sambil menyelam minum air itu kan, ya itu kan dengan konteks ya. Itu gimana? Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa
ini kalau orang Inggris tuh menyatakannya killing two birds with one stone, namanya begitu. Nah ya, kita pengen menjelaskan dengan apa istilahnya perumpamaan lain, tapi dengan cara pendekatan tadi sambil menyelam minum air. Iya. Itu bisa nggak dibahasakan yang sehingga mereka paham, tapi dengan perumpamaan yang sama. Kalau killing two birds with one stone memang maknanya sama, tapi kan perumpamaannya berbeda. Ya enggak bisa Pak, kalau misal pakai istilah ini native enggak akan paham gitu loh. Kita gunakan bagaimana mereka mengungkapkan, bukan kita membuat istilah kita sendiri, enggak. Sepertinya enggak bisa Pak. Kalau kita menggunakan istilah kita sendiri. Misalnya ini ya, bulu kuduk. Bukan kalau di sastra nanti enggak boleh dirubah Pak. Ya kalau apa ya? Ya resikonya orang nggak akan paham Pak, itu kalau bahasan sastra. Nah saya tidak begitu menguasai kalau tentang gitu ya. Atau mungkin bisa dijelaskan in another word gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi intinya memang menerjemahkan itu nggak bisa menerjemahkan literal Pak. Banyak hal-hal yang nggak bisa diterjemahkan literal. Misalnya we have a lot in common, misalnya begitu. Itu kan tidak bisa kita terjemahkan literal Pak. We have a lot in common. Kita punya banyak kesamaan, ya kan? Kalau di situ dibuat we have a lot, kita punya banyak in common, apalagi itu banyak lagi in common pada umumnya, ya enggak Pak. Nah seperti itu Pak Nasrul ya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya di academic writing itu persoalannya itu kalimatnya itu sederhana-sederhana Pak, yang karena harusnya kita buat compound atau kompleks sentence, itu akan jauh lebih bagus. Kalau memang ada theme atau rim yang memang sama kalimat di awal dengan kalimat kedua, ketiga, kalau bisa kita combine. Kalau memang tidak bisa ya kita simple sentence aja tidak apa-apa. Yang kedua, ungkapan-ungkapan yang dalam bahasa Inggris itu tidak dikenal, yaitu harus translate betul, maknanya itu ditranslate. Tadi seperti surat tugas. Itu surat tugas itu yang menggunakan task letter itu banyak Pak. Saya lihat di internet itu task letter itu, padahal orang sana nggak paham maksudnya itu apa tuh task letter gitu. Kayak cerita ini Pak Nasrul, anak buah kapal ini. Dia itu disuruh sama bosnya. Dia kerja di kapal itu. Bosnya tuh ini diambil, bawa ke sana. Please, jadi bosnya tuh nyuruh terus, dia disuruh terus karena anak buah kapal itu bahasa Inggrisnya pas-pasan, dia komplain sama bosnya, sir, little to me, salary not up, sidik aku, gaji muda. Nah itu kan ya sernya ndak mudeng toh, janjane karep itu apa gitu loh. Nah itu tadi yang nggak otentik yang kayak gitu, contoh itu. Makasih Pak Nasrul, saya kembalikan ke Pak Nasrul. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan lagi, karena tadi sebetulnya sudah langsung bisa bertanya ya, tapi kalau misalnya mau ditanyakan kembali silahkan. Kami buka kesempatan. Ada? Cukup? Nah, mungkin kalau nanti... Oh iya, monggo Bu Antin, silahkan. Tidak bertanya ya, hanya memberi ini aja mungkin sarannya. Jadi baiknya yang nanti diproyeksikan ini akan jadi nggak percaya diri soalnya bahasanya. Nah nanti baiknya mungkin beberapa naskah yang mau kita ajukan. Ini kan gambling, guessing, dan yang penting berani dulu untuk mengetahui seberapa sebenarnya posisi kita gitu ya. Nanti ya kita minta review untuk bahasanya, yang mana sih naskah yang bagus, misalnya dari kita ajukan 15 naskah atau 12 naskah menurut perspektifnya Pak David gitu ya, itu yang mana yang sudah oke atau lebih sedikit kesalahannya lah ya. Saya kira juga beberapa artikel yang lain di jurnal-jurnal yang lain juga akan hampir sama memiliki kemungkinan untuk salah. Bahkan saya lihat beberapa jurnal yang lain juga itu kadang-kadang sama sekali tidak dilakukan cek ya melalui Grammarly oleh para pengelola atau editor yang ada gitu ya. Pokoknya diterima aja. Macam itu akan sebenarnya
sih kalau saya tanya ke Mas Maskur sudah pakai Grammarly, tetapi saya memang kadang tidak ngecek secara keseluruhan ya, paling cuman hanya sub-sub judul aja, ini kayaknya kurang pas deh bahasanya yang dimaksudkan apa, paling sub-sub judul aja saya biasanya, karena itu yang mungkin lebih umum dilihat. Mungkin gitu Pak Nasrul, nanti saya mohon misalnya untuk dari LP2MJ khususnya rumah jurnal gitu kan, nanti minta untuk beberapa naskah dan difasilitasi begitu untuk nanti bagaimana Pak David itu mengecek, mengoreksi bahasa yang nanti mau diajukan ke Scopus itu. Mungkin ngaten Pak Nasrul matur nuwun. Baik, siap Ibu Antin, nanti kita tidak lanjuti terkait dengan hal tersebut, tetapi kalau untuk yang artikel yang sudah publish tentu tidak bisa diotak-atik lagi, tapi mungkin nanti untuk yang 1 tahun ke depan ya. Betul. Siap. Monggo Pak Hamdan, barangkali mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak Nasrul. Mungkin tadi mendapati Bu Antin ya, untuk hal itu mungkin gini. Ini kan yang sudah terbit kan yang tidak bisa diapa-apain gitu ya. Tentunya yang mau terbit aja. Ini nanti memang kita coba untuk kalau memang gimana nanti ya teman-teman untuk saya rasa Pak David menguasai tentang bahasa dan nanti ada masukan dari yang lainnya yang akan terbit ini yang sudah diproyeksikan yang akan terbit nanti kita coba ini dibahas bersama itu mungkin kira-kira. Tetapi memang waktunya memang agak panjang ya, dan tentunya kami dari pimpinan memang belum bisa memberikan apa-apa. Tetapi kalau memang teman-teman menginginkan itu ya kita memfasilitasi aja. Mungkin itu Pak Nasrul ya, Pak David ya. Siapa Hamdan? Ilmu kan tidak masalah itu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Mungkin Pak Nasrul, teman-teman suruh ya, Pak. Absen. Nanti kira-kira kalau kita perlukan sertifikat kita akan buatkan biar. Oke, silakan Bapak Ibu, absensi sudah ada di kolom chatting yang dikirimkan oleh Bu Ira. Mohon bisa diisi absensinya, presensinya. Nanti kita akan, insya Allah kita akan kirimkan sertifikatnya ke email yang Bapak Ibu telah isikan. Baik, kita akhiri karena sudah jam 11. Intinya adalah nobody perfect, tetapi kita terus harus tetap even the best can be improved gitu ya. Tidak ada yang sempurna dan kita selalu akan memperbaiki meskipun kita sudah merasa sudah paling bagus gitu ya. Tadi misalnya Ahkam merasa kok jadi minder untuk maju ke Scopus, sebetulnya tidak perlu khawatir Bu Antin, kita coba dulu jajal awal istilahnya gitu. Kita sudah berjuang sampai hari ini, kita perlu tahu posisi kita di mana. Seperti Pak David ini luar biasa, Vision juga sudah pernah maju ke Scopus, meskipun belum berhasil, tapi jadi tahu posisinya ya Pak David ya. Kita jadi tahu kekurangannya di mana, perlu apa yang diperbaiki. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba untuk berani maju ya kita tidak akan pernah tahu posisi kita di mata orang lain. Semoga pertemuan atau sesi webinar series pada siang pagi hari ini bermanfaat. Nanti kita akan lakukan beberapa webinar series yang lain sehingga tujuan dari jurnal di lingkungan UIN Wali Songo berkualitas dan juga untuk Bapak Ibu dosen yang lain, tidak hanya untuk jurnal karena ini berkaitan juga untuk penelitian. Maka tadi saya sebarkan juga di grup di Baby dan beberapa grup PNS dan sebagainya, itu dalam rangka agar tulisan kita yang nanti kita produksi juga berkualitas dan bisa diterima di Scopus. Akhir katanya juga, clue-nya lagi bahwasanya Grammarly adalah sebagai tools, tetap kita harus melihat konteksnya, kita harus juga merujuk kepada apa maksud dari artikel yang mau kita terbitkan. Sehingga tools ini jangan jadikan rujukan 100%, tetapi tetap harus kita mencari tahu konteks dari artikel tersebut oleh autor mau diarahkan kemana. Juga tetap ada tools-tools yang lain seperti ProWriting Aids tadi juga bagus, itu digunakan untuk mencari sinonim dan sebagainya, itu perlu untuk kita pertimbangkan.
Nah, berarti kurang lebih titipan dari forum ini Pak Hamdan, mohon nanti untuk tahun depan bisa difasilitasi masing-masing jurnal bisa memanfaatkan Grammarly yang Pro ini. Karena tadi mungkin Mas Maskur di Ahkam sudah pakai, tapi belum maksimal, barangkali masih pakai yang free gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari Pro dan yang gratisnya itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di webinar series kali ini. Terakhir kami dari moderator dan juga tim Raja Wali mohon maaf atas kekurangan karena mendadak. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.